Hello, good morning everyone. Today I would like to present a topic about understanding and function of management. I hope that through this present we will get a better understanding about understanding and function of management. First of all, let me introduce my name. My name is Sinta Fadilah with NPM 25411068 from Management 25A class. Oke. Pertama itu ada pengertian manajemen. Apa sih pengertian dari manajemen ini? Manajemen adalah proses pencapaian dan tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Para ahli seperti Stoner, Terry, and Fayol sepakat bahwa manajemen melibatkan serangkaian fungsi untuk mengelola orang dan sumber daya agar tujuan bersama dapat terwujud. Yang kedua ada, menurut Harry Fayol dan Gerard R. Terry, fungsi utama manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Nah, jadi planning atau perencanaan adalah menentukan tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Tujuannya untuk menyusun strategi dan langkah-langkah agar tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu menentukan struktur organisasi di mana perusahaan membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian para pegawainya, mengatur sumber daya agar digunakan secara tepat dan efisien. Yang ketiga ada actuating atau leading atau pengarahan dan kepemimpinan, di mana perusahaan menggerakkan orang-orang agar dapat bekerja sesuai rencana, memberi arahan serta motivasi, komunikasi dan kepemimpinan di perusahaan tersebut. Yang keempat ada controlling atau pengawasan dan evaluasi, di mana perusahaan memastikan semua kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu juga untuk mengevaluasi hasil dan membandingkan dengan standar dan memperbaiki jika ada penyimpangan dari rencana-rencana tersebut. Kemudian ada area fungsional bisnis. Yang pertama itu ada manajemen atau administrasi. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi semua kegiatan agar berjalan sesuai rencana. Nah, contohnya itu seperti perencanaan strategi dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada keuangan atau finance. Fungsinya untuk apa? Untuk mengelola keuangan perusahaan agar stabil dan efisien. Contoh kegiatannya untuk mengatur arus kas, membuat anggaran, investasi, dan analisis laporan keuangan. Yang ketiga ada pemasaran atau marketing. Fungsinya untuk mempromosikan produk atau jasa agar dikenal dan diminati oleh para pelanggan. Nah, contohnya seperti riset pasar dan promosi. Yang keempat ada produksi atau operasi. Nah, fungsinya itu untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang siap jual. Contohnya seperti perencanaan produksi dan pengendalian kualitas. Yang kelima ada sumber daya manusia atau SDM. Nah, fungsinya itu untuk mengelola tenaga kerja agar produktif dan sejahtera. Contohnya seperti rekrutmen dan pelatihan. Yang keenam itu ada teknologi informasi atau IT. Fungsinya itu untuk mendukung operasional bisnis dengan sistem dan teknologi digital. Contohnya seperti pengembangan sistem informasi dan keamanan data. Yang ketujuh itu ada logistik dan rantai pasok atau supply chain. Nah, fungsinya itu untuk mengatur aliran barang dan jasa dari pemasok ke pelanggan. Contohnya seperti
pengendalian bahan, distribusi, dan manajemen gudang. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah riset dan pengembangan atau R&D. Fungsinya itu untuk apa? Untuk mengembangkan inovasi baru untuk meningkatkan daya saing. Contohnya itu seperti penelitian produk baru, pengujian prototipe, atau analisis pasar teknologi. Nah, yang selanjutnya ada skill management. Kira-kira apa sih skill-skill yang harus dikuasai atau keterampilan dikuasai oleh para manajer ini? Yang pertama itu adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill, di mana kemampuan untuk memahami keseluruhan organisasi dan bagaimana bagian-bagian yang saling berhubungan. Contohnya itu seperti menganalisis tren pasar, merancang visi perusahaan, atau membuat strategi bisnis. Yang kedua itu ada keterampilan interpersonal atau kemanusiaan atau human skill. Nah, jadi kemampuan itu untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan memotivasi orang lain. Contohnya seperti memimpin tim dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga itu ada keterampilan teknis atau technical skill, yaitu bertujuan untuk menggunakan pengetahuan dan teknik khusus dalam bidang tertentu. Contohnya seperti membuat laporan keuangan atau memahami proses produksi. Yang keempat itu keterampilan manajer atau managerial skill, yaitu kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan menentukan sumber daya. Contohnya seperti membuat rencana kerja dan membagi tugas. Yang kelima ada keterampilan komunikasi atau communication skill, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Contohnya seperti presentasi dan menulis laporan. Keenam atau yang terakhir itu adalah keterampilan pengambilan keputusan atau decision making skill, yaitu untuk memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Tujuannya itu memilih strategi pasar ataupun menentukan anggaran. That's all for my presentation about understanding and function of management. So thank you for attention, and we are up to any question for comment you may. Thank you. See you in your next video.